Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aina Putra dengan NIM 22530506 dari S1 Pariwisata KA, Institut Pariwisata Trisakti tahun 2020. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan pariwisata berbasis masyarakat. Ada table of content. Yang pertama kita akan membahas community-based tourism. Yang kedua, itu ada teori pariwisata yang terkait fiber industrial tourism system, dan teori yang ketiga yaitu teori Maslow hierarchy unit. Yang keempat kita akan membahas terkait sustainable tourism, yang terakhir yaitu rural community. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, community-based tourism. Apa sih community-based tourism itu? Menurut Supanto tahun 2013, community adalah masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah geografis dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayah. Dan pengertian tourism menurut Petition and World dalam Pitana dan Gyatri tahun 2005 menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu pada destinasi di luar tempat tinggal dan tempat bekerjanya, dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikutnya adalah elemen penting dari komunitas. Apa sih? Ada 4 elemen penting. Yang pertama, pemberdayaan. Yang kedua, adanya saling ketergantungan antar anggota. Dan yang ketiga, memiliki rasa saling keterhubungan, semangat, keyakinan, dan kepercayaan. Yang keempat, memiliki harapan yang sama, nilai, dan tujuan bersama. Nah, setelah mengetahui pengertian dari community tourism dan juga elemen penting dari komunitas, kita masuk ke dalam apa sih pengertian dari community based tourism sendiri atau pariwisata berbasis masyarakat. Menurut Arthur 2006, community based tourism adalah sebagai pariwisata yang bertujuan dengan menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya diatur dan dimiliki oleh komunitas untuk komunitas. Menurut Swansri 2003, CBT atau Community Based Tourism adalah pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan sosial dan budaya dalam komunitas. CBT merupakan alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. Terdapat 10 prinsip community based tourism. Yang pertama, mengakui, mendukung, dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata. Yang kedua, mengikut sertakan anggota komunitas dan memulai setiap aspeknya. Yang ketiga, mengembangkan kebanggaan komunitas, lalu mengembangkan kualitas hidup komunitas. Yang kelima, mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal. Yang keenam, menjamin keberlanjutan lingkungan. Yang ketujuh, membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas. Yang kedelapan, menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia. Kesembilan, mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas. Dan yang terakhir adalah berperan dalam menentukan presentasi pendapatan dalam proyek yang ada di komunitas. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Di sini ada saya mengambil Desa Wisata Benjeruk yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Desa Wisata Benjeruk ini dengan branding wisata nostalgia mengembangkan produk wisata budaya dan kesejarahan, alam pedesaan, dan kuliner yang akan memberikan kesan kepada para pengunjung bagaimana hidup damai di pedesaan dengan nuansa alam yang asri dan budaya luhur sehingga akan merasa nyaman setelah disibukkan dengan pekerjaan di daerah bersama. Desa Wisata Benjeruk ini dikelola oleh Pokdarus atau kelompok Sedar Wisata Benjeruk Benmai
yang bermodalkan 25 orang yang telah menjalani berbagai latihan kompetensi di bidang penyedia layanan dan sangat optimis bisa memberikan servis yang terbaik untuk para pengunjung. Model pengembangan desa wisata dilakukan melalui pendekatan community-based development dengan 3 tahapan, seperti mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, keterlibatan masyarakat dalam usaha-usaha, dan mendapat keuntungan, serta pemberdayaan sumber daya dan distribusi keuntungan. Untuk program yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bujuruk antara lain pelatihan sadar wisata, pelatihan kuliner, pelatihan UMKM, pelatihan kepemanduan, dan rapat rutin hubungan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke teori pariwisata. Yang pertama itu adalah ada Maslow hierarchy unit. Maaf untuk di table absenternya tertutup. Langsung aja. Apa sih Maslow hierarchy unit itu? Hierarki kebutuhan Maslow atau dikenal juga dengan teori Maslow adalah teori tentang kebutuhan manusia yang diperkenalkan oleh psikolog bernama Abraham Maslow pada tahun 1943 dalam makalahnya yang berjudul A Theory of Human Motivation. Konsep hierarki kebutuhan dasar ini bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku manusia. Berdasarkan pengamatannya, didapatkan kesimpulan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Terdapat 5 basic unit menurut Maslow. Yang pertama yaitu physical needs, yaitu kebutuhan yang paling dasar seperti makanan, air, udara, tempat tinggal, dan tidur. Yang kedua, seperti needs, keamanan baik perlindungan secara fisik maupun psikis. Dan yang ketiga yaitu social needs, kebutuhan untuk memiliki hubungan sosial, adanya rasa cinta dan kedekatan dengan orang lain. Yang keempat yaitu esteem needs, di mana kebutuhan untuk dihormati, dihargai, dan diakui oleh lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu self-actualization need, di mana kebutuhan untuk menunjukkan dirinya pada orang lain. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Di sini adalah wisata Lembah Harau. Lembah Harau adalah sebuah kawasan ekowisata yang terletak di Kabupaten Lumajang Kota. Kawasan ini memiliki objek wisata yang sangat indah dan dapat memberikan kebahagiaan bagi pengunjungnya. Kawasan terdiri dari bukit-bukit, hamparan sawah, dan sebagainya. Sehingga seseorang dapat mengunjunginya. Lembah Harau terletak di kawasan ekowisata. Lembah Harau adalah objek wisata yang sangat indah dan dapat memberikan kebahagiaan bagi pengunjungnya. Lembah Harau adalah kawasan ekowisata yang terletak di Kabupaten Lumajang Kota. Memiliki objek wisata yang sangat indah. Kawasan itu terdiri dari bukit-bukit sehingga menarik minat wisatawan. Dan di sini terbentuklah suatu persepsi. Persepsi terhadap kualitas dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh secara langsung kepada keputusan pembelian konsumen atau perceived quality. Dan perceived quality ini diukur dengan 5 indikator. Sini ada perceived quality dari Lembah Harau dengan 5 indikator. Yang pertama, kualitas akomodasi, yang mana kualitas akomodasinya adalah standar yang melebihi segala sesuatu yang dibutuhkan seorang ketika berwisata. Di kawasan Lembah Harau sendiri telah menerapkan standar yang telah disesuaikan. Terbukti dengan banyaknya makanan dan minuman yang halal dan boleh diperdagangkan, serta bangunan untuk homestay dan bangunan ini berkonsep syariah dan aman dari bencana. Yang kedua, yaitu tingkat keselamatan pribadi. Di Lembah Harau sendiri terbukti tingkat keamanannya terjaga selama 24 jam penuh. Jadi keselamatan dari pencuri terhadap barang-barang berharga ataupun keselamatan bagi para wisatawan terjamin sepenuhnya oleh pengelola. Yang ketiga, yaitu kualitas layanan. Kesigapan karyawan dalam membantu pengunjung, memberikan pelayanan yang cepat, sopan, dan memberikan perhatian kepada wisatawan.
Yang keempat, ini kebersihan kawasan wisata. Kawasan Lingkaran adalah kawasan 11 yang bebas dari sampah dan bau. Artinya, kawasan ini selalu dijaga agar tetap bersih. Yang kelima, ini kualitas infrastruktur. Lingkaran tidak dapat digunakan lagi. Hal ini dikarenakan semua infrastruktur terlihat baru dan masih kokoh dan aman dari bencana. Apa sih relevansi masyarakat dari teori masalah ini? Masyarakat dapat menggunakan teori ini sebagai dasar untuk memahami pentingnya kebutuhan dasar manusia. Masyarakat dapat menggunakan konsep ini untuk menciptakan lingkungan dan mendorong pertumbuhan kolektif, inovasi, dan pencapaian tujuan bersama. Melalui pemahaman ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan kebutuhan individu dan kolektif, kesejahteraan psikologis, pertumbuhan pribadi, dan pengembangan yang berkualitas. Selanjutnya, kita masuk ke teori pariwisata yang kedua, yang level industrial tourism system. Sistem pariwisata level digagas oleh Letter dan merupakan suatu sistem dalam industri pariwisata yang menjelaskan bahwa sistem kepariwisataan adalah suatu sistem yang terbuka, yang terdiri dari 4 komponen di dalamnya dan menjelaskan secara detail mengenai perjalanan seseorang wisatawan dari tempatnya berasal hingga sampai ke tujuan wisata. 4 komponen utama model level yang pertama adalah komponen manusia atau human component dengan unsur pengunjung. Yang kedua adalah komponen industri atau industrial component yang terdiri dari unsur organisasi dan industri. Yang ketiga, komponen spasial atau geografis yang terdiri dari unsur wilayah penghasil pelaku wisata, tempat atau rute transit, dan tempat tujuan wisata. Yang keempat adalah elemen lingkungan, terdiri dari hukum, ekonomi, lingkungan, politik, teknologi, dan sosial. Ya, berikut ada sistem pariwisata level, rute pariwisata model level. Dalam sistem tersebut terbagi menjadi 3 wilayah utama. Yang pertama yaitu wilayah asal wisatawan, tourist generating region. Yang kedua, wilayah route transit, transit route region. Dan yang ketiga adalah wilayah tujuan wisatawan, tourist destination region. Nah, langsung masuk ke sistemnya. Di sini ada seorang karyawan berangkat dari rumahnya di Jakarta yang merupakan TGR, Tourist Generating Region, untuk pergi ke Bali. Bali merupakan tempat kunjungannya dan transit di Surabaya. Maka Jakarta, Bali, dan Surabaya menjadi elemen geografis utama dalam sistem tersebut. Perjalanan tersebut mencakup ketiga elemen geografis model level. Selain itu, ada 2 elemen lainnya dalam sistem pariwisata level, yaitu wisatawan dan industri pariwisata. Komponennya yang sudah disebutkan tadi, karyawan asal Jakarta tersebut adalah wisatawan, sedangkan industri pariwisata mengacu pada para penyedia produk, baik barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan, seperti produk industri pariwisata, yaitu daya tarik wisatanya, transportasi, akomodasi, cenderamata, dan sebagainya. Relevansinya dengan masyarakat. Dengan pemahaman tentang teori apa dapat membantu masyarakat dalam mengenali kebutuhan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung industri pariwisata, membantu masyarakat dalam memahami fenomena perjalanan dan bagaimana pariwisata dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu daerah dan menjaga keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata daerah tersebut. Ya. Masuk yang keempat, yaitu tentang Sustainable Tourism Development Community-Based Tourism. Apa sih Sustainable Tourism? Sustainable Tourism atau pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan konsep pariwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang, baik untuk terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi. Untuk masa kini, masa depan, dan bagi seluruh masyarakat kapal maupun wisatawan yang berkunjung. Dalam upaya pengembangan sustainable tourism, Kemenparekraf Kota Jakarta memiliki 4 pilar fokus yang diperlukan. Di antaranya pengelolaan berkelanjutan,
atau bisnis pariwisata, ekonomi berkelanjutan, sosial ekonomi jangka panjang, keberlanjutan budaya, dan serta aspek lingkungan. Pasti kaitan sustainable tourism dengan community development. CBT bertujuan untuk menciptakan industri pariwisata berkelanjutan dengan fokus pada komunitas dalam hal perencanaan dan pemeliharaan perkembangan pariwisata. Menurut Pierce 1992, menyarankan bahwa CBT mengujikan cara untuk memberikan aliran manfaat yang adil bagi semua yang terkena dampak pariwisata melalui pengambilan keputusan berbasis konsensus dan kontrol pembangunan lokal. Pada 1990-an, CBT berbeda dari teori dan proses pengembangan masyarakat umum karena tidak memiliki tujuan transformatif dari pengembangan masyarakat dan tidak fokus pada pemberdayaan masyarakat. Dapat 6 kunci pengajaran pengembangan pariwisata dengan pendekatan CBT. Yang pertama, pastinya adanya dukungan dari pemerintah. Yang kedua, partisipasi dari stakeholder. Yang ketiga, pembagian keuntungan secara adil. Yang keempat, penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan. Yang kelima, penguatan institusi lokal. Dan yang terakhir adalah keterkaitan antara lokal, regional, dan nasional. Nah, ini ada studi kasus dari desa wisata Kalangsunggah, di mana penerapan prinsip CBT desa Kalangsunggah ini keberhasilan pengelolaannya ditentukan oleh pihak-pihak yang menangani. Kelompok sadar wisata kampung Depok masih perlu beberapa perubahan, terutama pada kekompakan, kedisiplinan, dan keikutsertaan serta kemandirian anggotanya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi. Penguatan manajemen pekaris dapat dijadikan acuan untuk pengembangan penerapan CBT ke depannya, terutama dalam keikutsertaan masyarakat sekitar dalam pengelolaan desa wisata kampung Depok. Penerapan ramah penduduk tidak hanya berlaku bagi pengelola saja, namun juga bagi masyarakat sekitar. Ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para wisatawan yang berkunjung ke desa wisata tersebut. Di desa wisata Kampung Depok ini, dalam penerapan SDGs-nya, terdapat 2 poin yang bisa saya sampaikan. Nah, ini poin yang ke-14, below water, atau ekosistem laut, di mana desa ini dalam penerapan below water melakukan penanaman puluhan bibit mangrove di pesisir pantai bersama pemerintah Kabupaten Situbondo. Para nelayan juga dalam menangkap ikan tidak menggunakan alat atau bahan yang berbahaya. Mereka menggunakan cara tradisional untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Dan yang kedua, yakni poin ke-15, life on land atau ekosistem darat. Desa wisata ini, desa wisata Kampung ini, yang mana merupakan tempat konservasi mangrove dan burung Depok. Sehingga untuk menjaga kelestarian alamnya, menjaga kelestarian ekosistem daratnya, masyarakat memanfaatkan limbah yang hasil pakai untuk didaur ulang menjadi kerajinan tangan dan dijual kembali, dan hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ini mengenai rural tourism itu. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan pariwisata di daerah pedesaan, termasuk wisata pertanian, wisata lainnya, dan ekowisata. Definisi desa wisata. Menurut Al-Quran 1997, desa wisata sebagai pariwisata yang terjadi di lingkungan dan perkotaan di mana terdapat aktivitas manusia. Sebuah definisi yang memungkinkan beberapa perbedaan antara aktivitas manusia yang terbatas di taman nasional dan di lahan pertanian dengan berbagai aktivitas manusia yang mengganggu. Perbedaan pariwisata pedesaan. Peningkatan tingkat pendidikan yang mendorong minat pada orang lain, tempat ketertarikan pada warisan, termasuk menyelesaikan akar dan civilisasi standar. Meningkatnya waktu semu di negara maju yang merupakan sumber utama wisatawan.
transportasi, dan komunikasi membuat banyak tempat yang sebelumnya terpencil menjadi lebih dekat, dan kesadaran akan kesehatan yang udara segar pedesaan terlihat terapeutik dan dilakukan. Pertumbuhan rekreasi di pedesaan. Perubahan kebijakan juga telah meningkatkan pasukan peluang, terutama di mana daerah yang sebelumnya dibatasi kini terbuka, seperti penggunaan daerah tangkapan air dan magnet terkait untuk berlayar dan memancing, peningkatan pengelolaan lahan publik untuk tujuan rekreasi serta lingkungan. Seringkali peningkatan akses ke lahan publik seperti taman dan cagar alam. Ya, dalam desa wisata ada acara komunitas desa wisata. Festival yang berbasis komunitas yang baik mencerminkan standar prioritas dan citra komunitas pedesaan. Tapi juga dapat dilanggar citra yang sekolah dan produk yang dikomodifikasi secara negatif. Maka penting untuk memastikan bahwa festival pedesaan berbasis komunitas tetap fokus pada penghargaan terhadap nilai-nilai lokal, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan pendekatan yang tepat, festival semacam itu dapat menjadi sarana yang positif untuk memperkuat identitas pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh acara desa wisata yaitu ADWI atau Anugerah Desa Wisata Indonesia yang merupakan program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka memberikan apresiasi kepada masyarakat, penggerak sektor pariwisata, dan upaya percepatan pembangunan desa mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Nah, di sini terdapat perangkat yang melekat atau masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan desa wisata. Yang pertama yaitu ada profitabilitas dan penetapan harga wisata pedesaan. Dalam pembangunan desa wisata, penetapan harga dan profitabilitas menjadi faktor yang penting. Keterbatasan pengetahuan dan dukungan struktural di daerah pedesaan juga dapat mempengaruhi keberhasilan usaha pariwisata. Yang kedua, keharusan ekonomi. Dalam industri pariwisata, kebutuhan ekonomi seringkali mendominasi keputusan operator dan masyarakat. Lagi-lagi, keterbatasan pendidikan dan dukungan struktural serta asumsi yang salah tentang industri pariwisata dapat memberikan kendala. Operator seringkali berfokus pada keuntungan jangka pendek, sementara tujuan jangka panjang bagi masyarakat terabaikan. Yang ketiga, kurangnya pelatihan. Kurangnya pelatihan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh operator pariwisata pedesaan. Keterampilan observasi, manajemen risiko, dan keselamatan seringkali kurang di antara staf dan operator. Upaya pelatihan ini dapat dilakukan oleh organisasi seperti Dewan Asosiasi Operator Pariwisata untuk meningkatkan keselamatan, keahlian, dan keberhasilan operator pariwisata pedesaan. Dan yang keempat, ini kurangnya minat dari masyarakat tempat. Orang-orang yang tidak terlibat langsung atau tidak mendapatkan manfaat langsung seringkali hanya melihat aspek negatif dari pariwisata. Untuk mengatasi hal ini, pendidikan dan pengenalan konsep wisata perlu dilakukan kepada seluruh masyarakat, misalnya melalui sekolah-sekolah. Melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan media lokal dapat membantu dalam menyebarkan informasi yang positif terkait tentang pariwisata. Dan masalah yang terakhir, ini mencapai atau membuat nyaman melayani. Beberapa operator pariwisata tertentu dalam industri ini bukan hanya untuk menghasilkan uang saja, tetapi juga untuk gaya hidup ataupun alasan lain. Pariwisata menginginkan mereka mempertahankan kehidupan pedesaan dengan kebutuhan produk yang didasarkan pada preferensi pribadi daripada pertimbangan ekonomi. Relevansi masyarakat dari ruang turisme komunitas. Yang pertama, sambuan isu. Apa yang bisa kita lihat? Memanfaatkan potensi sumber daya wisata dan memaksimalkan potensi tersebut. Yang kedua, sambuan global. Mengolah berbagai olahan pertanian di Pulau Coklat sebagai olahan penampungan, telur, batu kepiting, batu tumpukan, supaya rekomendasi. Itu adalah sesuatu yang apa sih yang bisa kita gali di suatu daerah wisata.
Dan yang kedua adalah susun tujuh. Apa yang bisa kita lakukan di suatu ya, sebagai contoh di desa wisata Ngurah berhasil menyerap pemudanya sebagai pemandu wisata dan pengurus wisata. Nah, ada studi kasus. Ini kita mengambil desa wisata Citapak yang berada di Banyumas Jawa Tengah, yang mana desa Citapak merupakan satu desa wisata yang ada di Kabupaten Banyumas berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan PP Nomor 10 Tahun 1993, dan juga sebelumnya telah ditetapkan sebagai desa adat oleh Kementerian Dalam Negeri Ditjen PMD dalam program Pilot Project Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Nusantara tahun 2011. Nah, yang menjadi daya tarik dari desa wisata Cipak ini adalah adanya Masjid Sakat Tunggal. Di mana Masjid Sakat Tunggal ini adalah masjid tertua di Indonesia. Masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Baitus Salam ini juga dipercaya masyarakat sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu dan dirintis oleh Kiai Haji Mustafa. Masjid ini terkenal unik lantaran banyak monyet yang berkeliaran di sekitar. Masjid Saka Tunggal memiliki ciri khas yang membedakannya dengan masjid lain, yakni keunikan masjid ini adalah 4 helai sayap dari kayu di dalam saka yang melambangkan 4 kiblat 5 pancar atau 4 mata angin di satu pusat dan menggunakan atap sirap kayu. Daya tarik yang kedua yaitu adanya kawanan ekor panjang, mana para kawan kera ini berada di sekitar area Masjid Saka Tunggal, yang mana wisatawan akan dapat menjumpai kelompok kera yang jumlahnya cukup banyak, hingga ribuan ekor yang hidup berdampingan dengan pemukiman mereka. Kera berjenis ekor panjang ini merupakan hewan liar dan telah dipercaya ada sejak dulu. Adapun mitosnya, yang saya tahu bahwa dulu kera ini adalah para santri yang kemudian dikutuk menjadi seekor kera. Ya, seperti itu. Desa Citapak ini diresmikan sebagai desa wisata pada tahun 2020. Akan tetapi, walaupun terbilang baru, masyarakat desa sudah sangat siap menerima wisatawan dengan ditandai banyaknya rumah warga yang dijadikan homestay. Beberapa kelompok kerja juga siap untuk memfasilitasi wisatawan yang bersinergi bersama dengan Betaris untuk menjual paket-paket wisata bagi wisatawan. Pada tahun 2021, desa wisata Cikalak ini berhasil masuk ke dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia, juara 1 Jambore Petaris tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan merupakan desa wisata terbaik dalam gelar Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.